Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika lewat daring. Kali ini Pak Robert menyampaikan bahwa semoga anak-anak siap belajar kembali dan tentu dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Baik, mari kita mulai. Kita akan kembali melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, untuk itu anak-anak bisa melihat di buku paket halaman 53 sampai dengan 63. Silakan disimak karena materi-materi yang Pak Robert buat lewat video ini juga berasal dari buku tersebut. Dan tentu diperlukan juga catatan bagi anak-anak. Silahkan menyiapkan diri sehingga yang penting dapat dicatat. Oke, siap belajar? Baiklah, kita akan belajar tentang memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu yaitu A, B. Kita mulai yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, perhatikan dalam bidang kartesius berikut, yaitu pada sumbu koordinat terdapat beberapa titik. Nah, coba anak-anak kira-kira titik asalnya di mana? Oke, nah 0,0 tentu ya daripada titik biru, yaitu pos utama. Nah, kita akan melihat dari pos utama ini kedudukannya 0,0 yang merupakan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y untuk melihat titik-titik yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, bagaimana posisi titik pos 1 terhadap pos utama? Saya ulang, titik pos 1 terhadap pos utama. Maka ingat melihatnya dari pos utama menuju pos 1. Maka dari sini kita perhatikan yaitu dari pos utama menuju ke kanan 2 petak dan dilanjutkan ke atas yaitu 5 petak sehingga sampai pada pos 1. Nah, dari situ dapat diperoleh koordinat 2,5 yang artinya adalah 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Saya kira ini mudah karena diawali dari pusat koordinat. Demikian pula untuk contoh yang kedua, bagaimana posisi titik pemakaman terhadap pos utama. Pemakaman kita lihat titik kuning. Nah, kalau kita perhatikan, maka untuk menuju ke pemakaman dari pos utama, yaitu kita lihat garis yang berwarna hijau, ke kiri 5 petak, kemudian ke bawah 2 petak. Nah, ingat dalam garis bilangan, maka ke kiri dan ke bawah itu bernilai negatif berlawanan. Maka koordinatnya adalah min 5,2 min 2 yang artinya adalah 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Nah, saya kira untuk melihat posisi titik terhadap titik asal itu kita sudah belajar kemarin dan ini mudah. Berikutnya, bagaimana sekarang posisi titik terhadap titik tertentu yaitu A, B. Sama, Pak Robert menggunakan gambar yang sama. Nah, sekarang bukan lagi pos utama yang sebagai titik pusatnya, tetapi bisa mengambil titik yang lain. Sebagai contoh adalah bagaimana posisi titik tenda 3 terhadap perumahan. Ingat, memulainya dari perumahan menuju tenda 3, jadi kita sudah mengabaikan pos utama. Mari kita lihat, kalau dari perumahan mau menuju ke tenda 3, jangan sampai terbalik ya, tenda 3 ke perumahan, maka arahnya adalah
dari perumahan menuju ke kiri yaitu 8 peta, kemudian dilanjutkan ke bawah yaitu 5 peta. Maka diperoleh koordinat negatif 8, negatif 5 yang artinya 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Oke. Jadi tenda 3 sudah kedudukannya bukan posisi semula seperti yang kalau kita lihat dari pos utama, begitu. Contoh yang kedua, bagaimana posisi titik tanah lapang terhadap pos 3? Nah, tanah lapang adalah di sini, pos 3-nya di sini. Maka mulai dari pos 3 kita perhatikan yaitu ke kiri sebanyak 7 langkah, kemudian ke atas 6 langkah. Maka koordinatnya adalah negatif 7,6 atau 7 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Bisa memahami anak-anak? Oke, saya kira ini kalau dicermati betul tidak susah. Lanjut. Sekarang kita ke materi yang baru. Memahami garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Bagaimana pada sumbu koordinat terdapat di sini 4 garis L1, L2, L3, dan L4. Ternyata keempat garis kalau kita perhatikan itu bisa dikatakan kedudukannya adalah garis-garis tersebut sejajar dengan sumbu X yang mendatar, dan keempat garis ini yang berwarna biru semuanya juga mendatar dan berjarak sama, maka dikatakan sejajar. Tetapi juga garis biru ini kalau kita lihat dengan sumbu Y yang tegak, semuanya adalah saling tegak lurus, berpotongan saling tegak lurus. Maka di sini garis L terhadap sumbu Y juga dikatakan sebagai garis yang tegak lurus. Itu jadi bisa dipandang. Kalau dilihat dari sumbu X sejajar, kalau sumbu Y tegak lurus. Paham ya? Lanjut. Gambar yang kedua. Sekarang perhatikan garis-garis yang berwarna hijau. Kalau kita perhatikan terhadap dengan sumbu Y, maka garis hijau semuanya sejajar dengan sumbu Y atau garis M1 sampai dengan M4 sejajar sumbu Y. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa garis hijau itu terhadap sumbu X adalah saling tegak lurus. Kebalikannya dari gambar yang A. Nah, saya kira semakin memahami. Baik. Satu lagi. Sekarang perhatikan garis yang berwarna merah. Garis merah itu adalah kalau dilihat dengan sumbu X sejajar, oh tidak. Karena garis ini barisnya condong seperti ini. Demikian pula yang N1. Lalu bagaimana terhadap sumbu Y? Juga tidak pastinya. Tidak sejajar maupun tidak tegak lurus. Lalu dikatakan bahwa garis N itu adalah garis yang memotong baik sumbu X maupun sumbu Y. Ya udah, katakan memotong begitu saja. Itulah anak-anak, kita sudah memahami tentang kedudukan garis terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Ada yang sejajar tapi juga tegak lurus, tapi juga ada yang berpotongan atau memotong begitu. Inilah anak-anak materi singkat kita hari ini, yaitu kita ambil contoh satu lagi. Ada 3 titik A, B, C. Titik A dan B kalau kita lihat dengan di garis hijau, ternyata titik A dan B dilalui oleh garis hijau.
Dan garis hijau sendiri itu sejajar sumbu Y, tetapi garis hijau dilihat dari sumbu X saling berpotongan tegak lurus. Maka dapat dikatakan garis yang melalui titik A dan B sejajar sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Begitu. Bagaimana dengan garis yang berwarna biru? Garis biru yaitu melalui titik A dan C sejajar sumbu X, tapi berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Dan yang ketiga, garis yang melalui titik BC, B itu di sini, C di sini, sehingga dilalui garis merah, adalah garis yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus sumbu X maupun sumbu Y, tetapi bisa dikatakan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Itulah anak-anak kedudukan dari garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, demikian anak-anak materi kita hari ini tidak terlalu banyak, dan nanti anak-anak dari materi ini anak-anak dapat menguji diri dengan kuis yang Pak Robert berikan. Nah, demikian, selalu belajar dan tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih.